teman masyarakat sipil, ya setahun inilah kita buat misalnya 1,5 tahun, kita cari demokrasi yang paling ideal ala Indonesia. Oke. Melalui ini. Tapi saya kira ya, oke, silakan, ide tentang misalnya, kalau ini presidensial threshold sudah tidak lagi pakai syarat kursi, tidak pakai suara. Lalu kemudian mau digeser, tetap harus dibuat pengetatan, maka diverifikasi. Menurut saya juga itu nggak tepat. Itu sama saja pada ujungnya ketika partainya juga menjadi semakin sedikit, maka jumlah capresnya juga makin sedikit. Gitu loh. Jadi enggak verifikasi kan memang harus kan? Ya, maksud saya ini kan kalau verifikasi kan sudah ada aturannya sekarang. Tapi yang saya baca Bang Doli tadi, ini kan mau yang Bang Doli sampaikan tadi itu yang saya catat adalah itu perlu ada pengaturan pengetatannya di soal verifikasinya, verifikasi partainya. Lah kalau partai yang diverifikasinya semakin ketat misalnya, lalu kemudian akhirnya jumlah partai peserta pemilunya semakin sedikit, sedikitnya itu jumlah capres juga menjadi sedikit lagi. Gitu loh. Enggak. Inilah, ini kita juga jangan suuzon-suuzonan juga kayak gini ya. Maksudnya begini. Tadi tujuan besarnya apa dulu, Pak Said, ya kan? Kita kan mau menyehatkan demokrasi kita. Kita nggak larang orang membuat partai politik. Kita juga nggak larang orang mau jadi partai politik, jadi peserta pemilu. Cuman semuanya kan ada aturan mainnya. Saya nggak merekomendasikan misalnya soal verifikasi partai politik tambah ketat dari yang sekarang. Jadi yang sekarang ini aja, ya kalau kita mau fair, mau jujur gitu ya, banyak yang nggak lolos. Banyak yang lolos juga. Berat banget itu. Nah, makanya, jadi maksud saya juga kita jangan mundur. Kita kan juga gini loh, bagian dari penguatan demokrasi itu adalah pelembagaan partai politik. Nah, pelembagaan partai politik ini juga harus kita seriusi gitu loh. Nah, saya nggak mengatakan pelembagaan partai politik itu harus misalnya partai politik harus sedikit, tapi ya maksudnya kan kita udah berapa kali nih melakukan pemilu gitu ya, sudah teruji semua partai-partai politik ini gitu. Nah tinggal itu ada dijalanin, tapi dengan fair. Aturan yang kita buat, law enforcementnya harus serius. Ya mohon maaf nih ya, kayak kemarin misalnya, kan ada isu wanita emas lah segala macam dalam verifikasi itu kan, gitu. Nah itu kan nggak sehat juga buat demokrasi kita gitu loh. Oke. Nggak, tapi maksud saya gini Bang Doli, kalau misalnya kita bicara sekarang ini sudah tidak ada threshold untuk pencapresan. Syarat itu kan sudah clear tuh. Ada saya bilang tadi udah mati nih barang. Maka maksud saya nggak usah dicari-cari cara lain lagi, dipikirkan cara-cara bagaimana lagi apabila kerangka berpikirnya adalah pada soal nanti calon presidennya akan banyak. Saya udah bilang 2004 kurang apa sih? 10 capres bisa muncul tapi cuma 5. Ada koalisi, pembiayaan yang besar nggak akhirnya membuat hasrat partai politik itu pengen nekat nyalonin dirinya sendiri. Nggak berkoalisi, pasti akan berkoalisi. Ya, kemajemukan di masyarakat, heterogenitas, terus kemudian pada sisi peta kekuatan partai yang berbeda di setiap daerah, pasti juga akan terjadi koalisi. Sehingga jumlah calon presidennya itu nggak akan lebih juga lah dari jumlah partai politik, maksimal paling separuhnya, setidaknya kalau kita secara empirik kita lihat pada 2004. Lebih dari itu, sebetulnya yang penting sekarang bukan di situ. Bagaimana mengawal putusan MK agar yang MK harapkan nanti calon presidennya betul-betul ada diberikan alternatif kepada masyarakat, dimulai dengan cara beberapa metode. 1, dibuat dalam undang-undang revisi bukan syarat pencalonan tapi teknis untuk pencalonannya. Di antaranya adalah harus diatur teknis penjaringan, teknis penyaringan, teknis untuk penetapan. Jadi bagaimana proses partai menyaring, rakyat harus tahu. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba pimpinan partai mengatakan calon presiden si Anu, rakyat nggak pernah dilibatkan. Nah Partai Buruh misalnya sudah komitmen, kami baru saja dari sore rapat selesai. Partai Buruh komitmen untuk mencalonkan? Kami memastikan prosesnya dulu. Prosesnya itu nanti adalah semacam konvensi yang itu semua kalangan masyarakat sipil yang menyelenggarakan. Berapa udah punya calon Partai Buruh untuk pemilu 2029? Partai Buruh memberi ruang kepada siapapun yang rakyat kehendaki, kami akan bawa. Baik. Yang di luar nama-nama yang muncul di partai-partai parlemen misalnya. Kemarin kami misalnya ada muncul nama Mbak Najwa Shihab. Bisa tidak menutup kemungkinan besok juga akan muncul nama yang lain. Nah, orang-orang yang semacam ini pasti juga kami akan beri ruang. Apakah